Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Buyo dengan NIM 9414230012, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank dalam perekonomian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang menyediakan akses pendanaan. Menyediakan akses pendanaan yaitu memberikan kemudahan bagi individu, bisnis, atau organisasi untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mendukung kegiatan operasional, investasi, atau pengembangan usaha. Pendanaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik lembaga keuangan, investor, maupun program pemerintah. Dan ada juga data dalam menyediakan akses pendanaan. Yang pertama, penilaian kredit dan risiko. Nah, lembaga keuangan menggunakan data untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam. Data yang digunakan meliputi yang pertama, riwayat kredit, data transaksi keuangan, riwayat pinjaman sebelumnya, yang terakhir stabilitas pekerjaan dan usaha dengan analisis data. Yang kedua, alternatif data untuk kredit sektor. Nah, banyak individu atau UMKM tidak memiliki riwayat kredit formal seperti data telekomunikasi, media sosial, atau transaksi online. Yang ketiga, kecepatan dan automasi dalam keputusan kredit. Nah, seperti apa kecepatan dan automasi dalam keputusan kredit? Seperti menganalisis ribuan data dan hitungan detik. Kedua, memberikan persetujuan pinjaman secara real time. Yang ketiga, menyesuaikan penawaran pendanaan berdasarkan profil risiko. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan dana. Nah, data juga digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah penipuan, misalnya dengan menganalisis pola transaksi yang tidak bisa. Yang kedua, menggunakan biometrik untuk verifikasi identitas. Yang ketiga, menghubungkan berbagai sumber data untuk mendeteksi potensi kecurangan. Yang kelima, meningkatkan inklusi keuangan. Nah, dengan pemanfaatan data, akses pendataan semakin inklusif, terutama bagi kelompok yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Dan layanan keuangan digital memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan modal untuk usaha atau keperluan pribadi dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Dan ada juga peran akses pendanaan. Nah, akses pendanaan ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis. Antara lain, yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pendanaan, bisnis dapat berkembang, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu inovasi dan pengembangan. Perusahaan startup dan UMKM sering membutuhkan dana untuk mengembangkan produk baru atau memperluas pasar. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, perusahaan dengan akses pendanaan yang baik dapat berinvestasi dalam teknologi, sumber daya manusia, dan pemasaran untuk menghadapi persaingan. Yang keempat, mendukung stabilitas keuangan individu. Nah, akses kredit ini atau peminjam memungkinkan individu memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau perumahan. Dan ada juga contoh menyediakan akses pendanaan. Nah, contoh menyediakan akses pendanaan ini seperti bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, investor swasta. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga internasional. Nah, dengan akses pendanaan yang baik, individu maupun bisnis dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi pada perekonomian yang lebih kuat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang meningkatkan efisiensi ekonomi. Nah, meningkatkan efisiensi ekonomi ini yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang dan jasa dengan hasil maksimal dan biaya minimal. Tujuan utama dari efisiensi ini seperti mengurangi pemborosan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya kita masuk ke data peran penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dengan cara berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data membantu bisnis dan pemerintah membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Contoh, analisis pasar membantu perusahaan menentukan produk yang paling dimintai. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Nah, data memungkinkan alokasi sumber daya lebih efisien, mengurangi pemborosan. Contoh, industri manufaktur menggunakan data untuk mengurangi limbah bahan baku. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dengan analisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Contoh, data kinerja karyawan membantu perusahaan memberikan pelatihan yang lebih efektif. Yang keempat, inovasi dan pengembangan teknologi. Data memungkinkan inovasi berbasis tren pasar atau kebutuhan konsumen. Contoh, perubahan teknologi memungkinkan data untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Yang kelima, efisiensi di sektor publik. Pemerintah menggunakan data untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Contoh, data mobilitas membantu perencanaan infrastruktur transformasi yang lebih efisien. Dengan penggunaan data yang tepat, efisien ekonomi dapat meningkat, mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan kompetitif. Dan ada juga peran meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan efisiensi yang lebih baik, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak produk atau layanan dengan sumber daya yang sama. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Menggunakan teknologi yang lebih canggih atau proses yang lebih baik dapat mengurangi biaya produksi, sehingga harga jual produk lebih kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Bisnis yang lebih efisien dapat menawarkan harga lebih murah atau kualitas lebih baik dibandingkan pesaing. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika sumber daya digunakan secara optimal, harga barang dan jasa lebih terjangkau atau pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang lebih efisien akan menarik lebih banyak investasi, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ada juga contoh peningkatan efisiensi ekonomi. Yang pertama, industri manufaktur. Pabrik menggunakan teknologi otomatisasi untuk mempercepat produksi dan mengurangi limbah. Yang kedua, sektor transportasi. Perusahaan transportasi menggunakan sistem navigasi canggih untuk mengoptimalkan rute dan menghemat bahan bakar. Yang ketiga, pertanian modern. Menggunakan drone dan sensor tanah untuk mengoptimalkan penumpukan dan irigasi sehingga hasil pertanian meningkat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang mendukung sistem pembayaran. Nah, mendukung sistem pembayaran ini yaitu menyediakan infrastruktur, layanan atau kebijakan yang memastikan transaksi keuangan dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan efisien. Sistem ini mencakup berbagai mekanisme pembayaran yang digunakan oleh individu, bisnis, dan pemerintah untuk melakukan transaksi ekonomi. Dan ada juga peran sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini memiliki peran penting dalam perekonomian, antara lain, yang pertama, memfasilitasi transaksi. Memungkinkan individu dan bisnis melakukan pembayaran dengan mudah dan efisien. Yang kedua, meningkatkan keamanan, mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan mencegah penipuan dalam transaksi. Yang ketiga, mendukung stabilitas ekonomi. Sistem pembayaran yang baik membantu menjaga kestabilan ekonomi dengan memastikan kelancaran arus keuangan. Yang keempat, mendorong inklusi keuangan. Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, terutama bagi mereka yang belum memiliki rekening bank. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sistem pembayaran yang cepat dan efisien memungkinkan bisnis berkembang lebih pesat dengan mempercepat perputaran uang.
Dan ada juga jenis-jenis sistem pembayaran. Nah, jenis-jenis sistem pembayaran ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sistem pembayaran tunai. Pembayaran dilakukan secara fisik dengan uang tunai. Contoh, pembayaran di warung, pasar, tradisional, dan transformasi umum. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai. Pembayaran dilakukan tanpa menggunakan uang fisik, melainkan melalui media elektronik atau digital. Contoh, mendukung sistem pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Ini diukur melalui peningkatan produk domestik, bruto, PDB, atau real. Dan ada juga peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini diantaranya yang pertama, pemerintah. Nah, pemerintah ini menyediakan infrastruktur, investasi dalam jalan, jembatan, dan transportasi meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, sektor swasta, investasi dan inovasi. Perusahaan menciptakan lapangan kerja dan inovasi teknologi yang meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, masyarakat, konsumsi dan tenaga kerja. Nah, konsumsi dan tenaga kerja ini masyarakat yang konsumtif mendukung permintaan barang dan jasa, sementara tenaga kerja yang produktif meningkatkan efisiensi ekonomi. Selanjutnya ada contoh upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, contoh upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ini seperti pembangunan IKN. Yang kedua, program kredit usaha rakyat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Yang keempat, program ekonomi kreatif. Nah, dengan berbagai upaya ini, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing suatu negara. Demikian dari saya, itulah video tentang fungsi bank dalam perekonomian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.